Halo, selamat siang kepada Bapak dan Ibu semua yang menghadiri webinar Esri Indonesia tentang utility network untuk industri electricity. Mungkin sudah banyak mendengar tentang utility network. eh, dalam webinar kali ini kita akan lebih fokus tentang seperti apa utility network itu dalam dunia listrik, terutama dalam memaintain asetnya, lalu bagaimana dengan data dari kelistrikan itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alex, saya jadi spesialis uh, di divisi professional service dari Esri Indonesia. Saya sudah mengenal tentang utility network dari utility network ini awal pertama kali dipublis sekitar mungkin setahun yang lalu. Jadi setahun yang lalu itu utility network tuh mulai mempublish beberapa teknologinya, dimulai dari water, gas, telco, sampai yang terakhir adalah listrik. Karena listrik ini cukup kompleks, tapi dari Esri sudah membuatnya menjadi lebih sederhana, supaya bisa dimaksimalkan oleh pengguna dari Esri atau yang biasa menggunakan ArcGIS desktop. Dalam webinar kali ini, kita akan fokus dalam latar belakang utility network untuk listrik itu seperti apa. Lalu juga kita akan bahas secara umum tentang utility network, kemudian bagaimana saya memigrasikan data yang saya miliki ke dalam utility network, lalu apa berikutnya dari teknologi ini, dan nanti mungkin saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari Bapak dan Ibu tulis di dalam webinar kali ini. Jadi yang menggunakan HP atau browser di laptop, komputer pribadi bisa untuk menuliskan pertanyaan tentang secara langsung. Nanti di bagian terakhir akan saya jawab. Oke, jadi apa yang melatar belakangi utility network ini? Semua itu akan dimulai dari sebuah permasalahan atau ada suatu tren yang menarik di dalam industri kelistrikan. Jadi saat ini, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, saat ini industri listrik dari hulu ke hilir itu semuanya hampir memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama ada pembangkit. Jadi pembangkit listrik lalu didistribusikan dalam jaringan transmisi yang kalau mungkin kita lihat ya yang tiang sutet yang besar itu jaringan transmisi. Lalu dari jaringan transmisi ini kita distribusikan ke daerah-daerah yang lewat gardu induk. Nanti dari gardu induk kita distribusikan lagi ke gardu yang lebih kecil. Nah, nanti dari gardu kecil itu barulah sampai ke pelanggan. Ya, pelanggan itu bisa dalam industri, bisa berupa gedung perkantoran ataupun perumahan. Nah, kalau kita lihat dari yang secara umum di sini, industri kelistrikan itu punya sifat searah dan hanya satu saja yang berhak. Jadi ibaratnya dari saya punya power plant, kemudian saya mentransmisikannya searah aja ke suatu kota, atau mungkin dari satu power plant ke kota A, B, C, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya ternyata suatu kota tersebut itu punya beberapa sumber pembangkitnya. Istilah ini itu sering kita dari tren di dunia kelistrikan, kolaborasi dengan dunia IT dalam revolusi 4.0, kita mengenalnya dengan smart grid. Jadi mungkin bisa kita lihat di sini ada banyak pembangkit listrik. Ada yang mungkin pembangkit listrik
nuklir atau diesel yang tidak terbarukan ya. Lalu di bagian bawahnya ada pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik yang lainnya yang terbarukan. Kemudian dari pembangkit ini, dia tidak langsung ke dalam jaringan transmisi, tapi dimonitor dulu. Listrik ini mengarah ke transmisi mana dulu? A, B, C, D, E, tergantung dari monitor. Lalu, lalu sampai ke bagian transmisi, seperti biasa, langsung ke distribusi, lalu sampai akhirnya ke pelanggan. Nah, tiba-tiba di sini ada sebuah gedung baru, dia punya pembangkit listriknya sendiri. Ibaratnya mungkin sel surya ya, dia punya sel surya yang cukup banyak, ternyata berlebih. Nah, dari berlebih ini, si pemilik gedung ingin mendistribusikan ke gedung di sebelahnya, atau mungkin ada daerah perumahan di belakang gedung tersebut. Nah, apakah ini kita bisa sebut sebagai endpoint-nya? Padahal gedung ini juga menerima dari pembangkit listrik. Nah, disinilah mulai timbul sebuah permasalahannya. Masalah yang baru adalah listrik sekarang bukan lagi aliran yang searah, melainkan adanya sebuah interaksi. Jadi dari hulu ke hilir bisa lagi mungkin ke tempat yang lain lagi. Dan dalam kasus ini, mungkin suatu hari di masa depan, kita mungkin punya sebuah kompleks baterai di dekat kota yang dimana apabila suatu pembangkit listrik itu mati, kita punya cadangannya. Jadi kayak UPS lah, unit power supply-nya, tapi yang lebih versi besar. Nah, ini yang kedepannya yang Esri melihat ada suatu tren yang menantang. Nah, selain itu, di dalam kedepannya ini, kita juga di dalam hulu itu nanti bertindak multiple stakeholder. Jadi pembangkit listrik ini tidak hanya nanti dimiliki oleh satu orang, tidak hanya dimiliki oleh suatu badan negara, tapi juga bisa unit-unit swasta lainnya. Jadi semua orang mungkin akan punya kemampuan investasi yang besar membangun sebuah power plant. Dan itu tidak bisa kita hindari karena di smart grid, konsep smart grid adalah desentralisasi. Dan kalau kita bicara desentralisasi, hubungannya itu bisa menjadi dua arah, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk menjawab tantangan ini, Esri mengeluarkan sebuah teknologi baru yang disebut dengan utility network. Utility network ini adalah sebuah teknologi yang lebih komprehensif. Jadi, kita tidak hanya memodelkan aset yang secara garis besar. Mungkin kalau kita lihat di dalam listrik itu ada gardu, tiang, trafo, terus mungkin ada rumah. Tapi di sini kita bisa mendetailkan aset apa saja yang ada di dalam sebuah benda itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sehingga aset ini yang tadinya kita modelkan itu hampir mirip seperti dunia nyata. Jadi dari aset yang terbesar sampai aset terkecil semuanya kita maintain di dalam utility network. Dan Bapak Ibu bisa membukanya nanti di browser untuk kalau ingin lebih detailnya dibuka browser tentang utility network for electricity. Dan dari Esri telah menjelaskannya cukup detail seperti apa utility network itu. Ketika saya menyampaikan ke klien tentang utility network, pasti mereka bingung karena
ini teknologi baru dan akan selalu menanyakan, kira-kira Pak, ini apakah ada hubungannya dengan geometric network? Ya, jadi utility network dan geometric network ini sebenarnya bukanlah hal yang berseberangan. Jadi utility network ini adalah evolusi geometric network yang lebih baik lagi, yang dimana di dalam geometric network itu semua limitasinya diselesaikan oleh utility network. Contoh kasus yang paling saya mudah berikan adalah multiple stakeholder ini. Kalau ada di suatu kota itu kita diberikan dialiri listrik oleh suatu power plant A dan power plant B. Nah, di dalam geometric network pasti kalau kita mau men-tracing kita harus on off, kita disable salah satu bagian kabelnya supaya kita bisa melakukan tracing ke hulu. Tapi dengan utility network kita tanpa perlu melakukan disable dalam kabelnya di salah satu jaringan ke power plant A atau B, kita bisa langsung mendapatkan dua power plant tersebut dalam tracing networknya. Yang kedua adalah di dalam utility network kita memiliki template. Kenapa ada template ini? Jadi template ini berguna untuk menghemat waktu dan investasi yang Bapak dan Ibu berikan dalam teknologi itu bisa lebih cepat ROI. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan struktur datanya, struktur data dalam nanti utility network seperti apa, konektivitasnya, aturannya. Kita tidak perlu mikir sejauh itu lagi. S3 telah mempackage-nya dari hal yang kompleks menjadi hal yang lebih simpel sehingga Bapak dan Ibu bisa fokus ke dalam core bisnis yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin suatu hari Bapak dan Ibu punya industri pembangkit listrik atau industri distribusi listrik, tidak perlu lagi khawatir seperti apa lagi datanya. Karena dari S3 telah menyediakan struktur datanya. Dan template ini sangat direkomendasikan, jadi tidak perlu lagi buat dari nol. Intinya fokus saja dengan core bisnis dari Bapak dan Ibu. Karena di dalam utility net, industri utility, hanya ada 4 komponen utama yang selalu sama, baik itu elektrik, gas, air, terus telco, semuanya hampir mirip. Yang pertama adalah pembangkit atau hulunya, lalu ditransmisikan, ini adalah yang versi jaringan yang mungkin bisa menampung lebih banyak, kalau dalam listrik jaringan yang bisa menampung lebih banyak arusnya, lalu setelah ditransmisikan masuk ke bagian distribusinya, dan nanti di distribusi berakhir di dalam endpoint atau hilir atau mungkin pelanggan. Jadi hampir mirip, tapi nanti dibedakan masing-masing sesuai industrinya. Nah, yang selalu saya suka dalam utility network adalah bagaimana teknologi ini bisa merepresentasikan dari digital twin. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini di bagian laser pointing saya, di sini ada gambar 2 dimensi. Lalu dari 2 dimensi ini, itu bisa saya representasikan mengikuti template icon yang ada di dalam utility network. Ini kalau nggak salah, junction box. Jadi junction box itu tempat kabel-kabel listrik itu bertemu. Itu pas, searah. Dan ini kalau bisa kita lihat sangat rapi ya. Ada kabel merah, terus per satu-satu. Seakan-akan mengikuti seperti model dunia nyata. Kemudian
ada kemampuan tambahan dalam tracing utility network. Nah, tracing ini itu kita bisa bagi lagi per jaringan. Jadi ada mungkin kalau di suatu kota jaringan A ini milik kelurahan ABC, kemudian jaringan B milik kelurahan XYZ. Nah, kita bisa membagi jaringannya tersebut dengan mudah. Dan yang terakhir adalah kalau di dalam untuk orang-orang teknis yang mungkin tidak berhubungan dengan pemetaan, ketika suatu saat nanti ketika diminta untuk tolong berikan saya gambaran model dari listrik di suatu jaringan spesifik. Nah, kita kalau kita kasih peta, bagian orang teknis ini yang tidak mengerti GIS atau tidak mengerti peta, mereka akan kebingungan. Nah, utility network itu mampu mengkonversikan gambar dua dimensi di dalam peta ini ke dalam sebuah diagram linear atau biasanya disebut dengan single line diagram (SLD). Nah, single line diagram ini pun juga tidak hanya ada di peta, tidak hanya yang menyangkut ada di peta. Kita juga bisa membuat single line diagram seperti yang ada di dalam aset ini. Ini kalau di dalam dunia kelistrikan biasanya disebut dengan switchgear atau MV cell biasanya. Nah, di dalam MV cell ini itu ada aset-aset kecil lainnya. Misalnya ada kabel yang menghubungkan dari kabel tegangan tinggi ke tegangan rendah. Kemudian ada aset lagi switch. Lalu nanti dia salurkan lagi ada kabel ke trafo. Nah, ini bisa saya modelkan mengikuti single line diagram yang mungkin kira-kira seperti ini. Jadi tidak perlu lagi orang teknisi yang non-GIS menggambar ulang. Semua sudah terintegrasi di dalam utility network. Jadi semuanya ke cover, kita hanya tinggal memberikan ini data untuk teknik data dari sebuah aset switchgear. Jadi untuk apa datanya ini? Kalau seperti yang kita tahu, listrik di dalam dunia industri listrik itu butuh investasi yang cukup besar. Maintenance-nya juga sangat tinggi. Nah, apabila memang terjadi kerusakan, mungkin hanya salah satu aset, ya, kita nggak perlu mungkin mengganti semuanya, karena kita sudah mengasetkannya dalam sebuah data yang sangat detail. Oh, ternyata yang rusak ini adalah mungkin switch ini yang ada di panel 1. Mungkin saya tinggal ganti saja panel 1, sehingga saya tetap masih ROI. Saya nggak perlu lagi beli satu paket switchgear ini. Saya hanya perlu beli satu aset ini saja untuk memaintenance-nya. Jadi, ini suatu kelebihan yang kalau kita bicara enterprise asset management. Jadi dalam utility network, kita tidak hanya berbicara secara spasial, tapi bagaimana kita berbicara enterprise asset management-nya lebih detail. Apalagi digambarkan. Jadi ada sebuah nilai plus yang cukup membuat kita tertarik dalam menginvestasikan utility network ini. Nah, mungkin saya ada sebuah pertanyaan ini. Ini tidak ada jawaban yang salah sama sekali. Saya anggap semua jawabannya akan benar. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana Bapak dan Ibu semua menggambar di dalam sebuah peta ataupun mungkin nggak harus peta di sebuah kertas. Ada sebuah, saya suka gambar ini. Jadi ada sebuah tiang, kabel, dan transformer. Bagaimana kita menggambarkannya ini dalam sebuah peta? A, apakah kita gambarkan tiangnya, lalu kita gambarkan transformernya,
overlay, dan nanti kedua-duanya diintersekkan dengan kabel. Atau B, kita gambarkan sebagai titik di tiang saja, dan kita intersekkan dengan kabel tanpa transformer. Atau C, kita gambarkan titik saja sebagai titiknya ini transformer, jadi bukan tiang lagi, transformer. Lalu kita intersekkan dengan kabel tanpa tiang ya. Nih, jadi ada A, kita gambarkan semuanya. B, kita gambarkan tiangnya saja karena kita nggak butuh transformer. Atau C, kita gambarkan transformernya, tapi kita nggak perlu tiangnya. Atau D, saya nggak tahu. Mungkin dari Nadira boleh untuk mengeluarkan pollingnya. Ya, Bapak dan Ibu semua bisa memilih. Oke. Oh, berapa lama ini? Oh, masih naik ini. Baru, wow, udah 70%. Oke, mungkin bisa kita tampilkan, Nadira, pollnya? Ya, ini kalau kita lihat pollnya ternyata paling banyak menggambar semuanya ya. Jadi diikuti dengan gambar transformer karena mungkin nggak butuh tiang. Lalu yang jawaban peringkat 3-nya adalah kita gambarkan tiang saja. Transformernya kita nggak perlu. Karena mungkin untuk keperluan lain saja transformer. Dan yang sisanya tidak tahu. Oke, nggak masalah. Saya coba, mungkin saya akan jelaskan, saya akan balikan lagi. Oke. Jadi cara lama adalah kita menggambarkan tiangnya seperti yang ada di poll ini ya. Kita gambarkan tiang saja lalu kabel. Mungkin transformernya untuk di peta lainnya saja lah, untuk di file lain. Saya hanya perlu tiang saja untuk kali ini karena saya ingin memaintain tiang. Atau ada lagi yang, wah saya lebih butuh transformer karena transformer ini harganya mahal daripada tiang. Jadi ya udahlah, tiang tuh anggaplah saya anggap sepaket dengan transformer. Jadi ya kira-kira tiang itu harganya mungkin sekitar 5% lah dari satu gambar ini misalnya. Tapi nggak masalah. Nah, ada lagi mungkin saya butuh dua-duanya. Jadi ini kedua-duanya ini perlu saya overlay. Jadi ada tiang, terus di atasnya lagi ada transformer. Nah, ini nggak salah, semua jawaban saya anggap benar karena ini pengalaman kita dalam menggambar di teknologi yang lama ya. Nah, bergerak. Di dalam electric utility network ada sebuah metode yang sangat baru. Jadi saya anggap titik tadi itu adalah connection point. Lalu kok tiba-tiba tiangnya ada di luar? Ini bisa saya tracing, saya bisa ke-select dari tracingnya kah? Nah, di dalam utility network ada sebuah istilah baru yang disebut sebagai structural attachment. Nah, structural attachment ini itu sebuah logika. Jadi dia tidak dalam geometrik seperti yang kita kenal, kayak dia harus menempel. Tapi ini adalah sebuah logika di dalam table yang dimana connection point ini memiliki ID dari si tiang, dan tiang ini juga memiliki ID dari si transformer ini. Jadi ibaratnya ada sebuah relasi di sini. Nah, dari relasi ini, ketika ada sebuah listrik, misal nih dari poin laser saya, ada sebuah listrik di sini, dia mengalir lewat ke C. Nah, di C ini nanti kita bisa mendapatkan tiang dan transformernya. Jadi tidak harus menempel, kita juga bisa membuatnya terpisah.
sepanjang kita bisa memiliki data dari tiang dan transformernya, ID-nya maksudnya. Maaf. Jadi utility network ini memudahkan kita sekali. Jadi nggak perlu lagi kayak ketika mungkin saya pada lihat di peta, aduh di sini tiangnya apa ya? Ada transformer nggak ya? Saya nggak perlu lagi klik on off layer, tapi karena dengan adanya structural attachment, saya bisa buat itu terpisah. Bahkan saya buka gambar garis, lalu ada saya gambarkan connection point. Di sini ada saya gambarkan tiang, lalu mungkin saya gambarkan lagi mungkin transformernya di sebelah di sampingnya kanan ya, kanannya si connection point ini. Semuanya jadi saya bisa melihat dengan mudah. Oh, di sini ada transformer dan tiang. Nanti di bagian bawahnya cuma ada tiang aja, tanpa harus on off layer. Karena semuanya terintegrasi di dalam ID dari tabelnya ini, ada sebuah relasi. Lalu saya sudah memiliki data. Saya punya data ini. Saya tertarik di dalam utility network ini. Bagaimana saya memigrasikan datanya? Apakah saya harus rombak total dari nol? Atau saya bisa langsung, mungkin dengan sebuah tool, saya bisa mendapatkan hasil yang saya inginkan di dalam utility network. Bapak dan Ibu semua nggak perlu rombak, karena di dalam migrasi ini, Asri telah menyediakan semua toolnya. Jadi, mungkin saya akan jelaskan bahwa migrasi di sini ada dibagi 3. Mungkin ingin bisa melihat dulu nih, seperti apa utility network. Nah, kita sebut dengan migrasi basic. Jadi, migrasi basic ini, itu persis sama. Jadi, keadaan data dalam geometric network, itu persis sama dimigrasikan masuk ke dalam struktur data utility network, nanti hasilnya sama persis, kira-kira seperti ini. Lalu ada lagi basic. Basic ini adalah tingkatan yang lebih lanjut lagi dari, maaf, ini salah ya? Oh, maaf. Tadi itu simple ya, ini saya salah ini. Ini simple. Yang selanjutnya adalah basic. Ini tadi saya salah, saya lupa saya editing ini. Jadi yang berikutnya ini adalah basic, yang level keduanya. Ini bila kita mau mengintegrasikannya dengan data lain, jadi bisa menyerupai dengan keadaan sebenarnya, bisa data-data non-spasial. Atau saya ingin yang lebih detail lagi, kita sebut dengan migrasi advance. Jadi ini bisa Bapak dan Ibu lihat, yang tadi transformer yang ada di tiang itu, ternyata itu asetnya itu bisa kita detailkan. Nah, di sini ada transformer bank, misal ada kumpulan transformer, itu saya bisa grupkan. Kemudian di dalam transformer bank ini ada tempat colokannya, bahasanya colokan ya, maaf. Jadi kayak ada dari colokan kabel yang ini H ini colokan kabel tegangan tinggi, kemudian dia ke colokan kabel tegangan rendah. Nah, dari sini itu kita bisa mendapatkan aset yang lebih detail lagi. Jadi kalau misal suatu hari ada sebuah transformer rusak, nggak kebakar, nggak meledak, cuman rusak aja. Dan ternyata pas kita selidiki, oh ternyata ada di bagian colokan kabel tegangan tinggi yang rusaknya. Colokan kabel tegangan tinggi, misalnya ada di H1 ini. Nah, mungkin bisa kita ganti gitu, karena ini sudah kita asetkan, tanpa kita harus mengganti keseluruhan transformer. Seperti itu. Jadi, ini yang membuat menarik dari utility network. Nah, sebelum kita bicara, kalau saya sudah tertarik, lalu apa yang harus saya lakukan ini? Wah, saya mungkin nanti saya akan melakukan migrasi nih. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan terlebih dahulu? Yang pasti adalah kita memerlukan quality control dari data kita. Quality control ini bukan hanya secara spasial, tapi kita juga perlu
secara tabular datanya. Esri sudah menyediakan ArcGIS Data Reviewer di sini. Jadi kita bisa melihat integritas suatu spasial, apakah titik ini connect ke dalam kabel garis, lalu di dalam sebuah titik ini ada sebuah table, apakah table ini sudah terisi semua, atau ada yang tidak isinya masih berantakan. Misal contohnya kayak sebuah kode, kodenya A kapital 001. Lalu yang berikutnya harusnya A-nya huruf kapital, tapi ini dari operator dia menulisnya A kecil 002. Nah, ArcGIS Data Reviewer dapat mengecek ini sampai ke level tabularnya. Dan nanti workflow dari sebuah migrasi utility network ini itu nanti akan dibagi 3. Yang pertama adalah staging, mapping, dan publishing. Saya tidak akan membahas lebih detail karena ini cukup rumit kalau saya cukup lama sekali. Namun intinya seperti ini. Di dalam staging, nanti kita akan melakukan data reviewer seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan nanti kita akan menggunakan utility network template untuk elektrik. Dan jika Bapak dan Ibu tidak bisa menggunakan bahasa yang dikeluarkan oleh Esri, yaitu bahasa Inggris, kita dapat menerjemahkannya. Jadi tidak perlu khawatir. Bahasa-bahasa istilah-istilah Inggris di dalam aset-aset listrik itu bisa kita terjemahkan secara langsung. Jadi nggak perlu lagi lewat alias, tapi ini langsung ke dalam tabelnya. Nanti kemudian setelah kita staging, kita sudah mempersiapkan datanya, kita melakukan mapping data. Mapping datanya ini adalah karena ini ada perubahan struktur data dari struktur data geometric network ke ke utility network. Jadi kita mappingkan satu-satu. Nah, dari hasil mapping satu-satu, setelah kita beres, kita melakukan enable network topology supaya kita bisa meng-QC apakah semua alirannya sudah sesuai. Sebagai contohnya seperti ini. Kita tidak akan mungkin ada transformer untuk distribusi langsung kita tembak dengan jaringan kabel tegangan tinggi SUTET. Nah, dari sini ArcGIS itu sudah langsung mendetek ada kesalahan bahwa aset transformer ini tidak bisa dikoneksikan dengan kabel SUTET tegangan tinggi ini. Dia hanya bisa dengan kabel di bawahnya SUTET. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah publishing. Jadi publishing ini, utility network ini dapat kita jadikan sebuah feature service yang nanti bisa dipakai di web map. Jadi nggak harus lagi lewat ArcGIS Desktop, lewat ArcGIS Pro, kita bisa mengeditnya di dalam web map. Dan selanjutnya apa? Selanjutnya apa dari utility network ini? Pengembangan berikutnya dari utility network ini adalah kolaborasi antara web map dan ArcGIS Mobile Apps, ArcGIS Collector. Jadi Bapak dan Ibu, nggak perlu lagi, kalau mungkin yang operator lapangan yang mungkin sulit ya menghandle laptop di lapangan, karena pertama berat, nanti kolektor itu bisa mengenabling dari utility network ini. Jadi kita bisa lakukan editing langsung di lapangan. Kolaborasi yang tahapan berikutnya dari utility network untuk kedepannya. Kira-kira seperti inilah gambaran dari utility network. Mungkin saya akan langsung masuk ke sesi pertanyaan ya. Coba saya lihat di sini. Oke. Oh, next kali. Oke, ada pertanyaan. Oke, di sini saya lihat dulu. Di sini ada pertanyaan berhubungan dengan Android dan
Oh, ini ada ini. Maaf ya. Bagaimana cara mengintegrasikan antara konsumen dengan menggunakan sistem Android atau iOS? Oke. Bagaimana cara mengintegrasi antara konsumen dengan menggunakan sistem Android atau iOS? Kalau kita sudah berbicara integrasi dengan mobile apps, itu tetap bisa kita lakukan karena utility network ini sudah berbasis feature service. Jadi untuk mobile developer, ketika ingin mengambil datanya, itu tinggal ambil saja feature service-nya. Jadi tidak perlu khawatir kesulitan, kita nggak perlu lagi menembak database, semua sudah tersedia di dalam feature service-nya. Lalu jika diterapkan, ini mungkin saya gabung saja ya. Jika diterapkan dalam jaringan rumah, apakah kita bisa tahu konsumsi listrik dan apakah kita bisa tahu juga ya menghitung rupiahnya ya masing-masing? Bisa. Jadi di dalam utility network ini kita bisa mengintegrasikannya dengan table-table lainnya. Jadi ada table yang untuk bagian keuangan, terus table dengan utility network itu bisa kita integrasikan selama masih ada ID yang sama. Jadi nggak perlu khawatir, integrasi di sini bisa kita lakukan. Lalu informasi apa saja pada pemetaan jaringan listrik yang harusnya ada atau tersampaikan? Untuk jaringan listrik yang kita miliki, semuanya itu baik yang kita miliki ini, semuanya hampir sudah di-cover di dalam utility network. Jadi tidak perlu khawatir, kita bisa mengkonversikan data kita dari data yang kita miliki ini ke dalam utility network. Seandainya apabila kita tidak menemui data yang kita inginkan itu di dalam utility network, itu bisa kita tambahkan. Jadi tidak perlu khawatir karena utility network ini sudah bisa tidak hanya menambahkan, tidak hanya memigrasikan, tapi juga kita menambahkan suatu tipe data baru. Jadi bisa nanti disesuaikan dengan pelanggan, klien ataupun perusahaan, data perusahaan Bapak atau Ibu. Wah, ada. Oke, ini saya sambil menunggu pertanyaan lainnya. Oke, sebentar ini saya tunggu. Saya ini dulu sebentar. Wah, ada validity dari user. Ini ada lagi sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa memonitoring sebuah jaringan kerusakan di dalam setiap segmen jaringannya? Nah, jadi utility network ini, selain kita mungkin dapat panggilan ya, dapat panggilan ada sebuah kerusakan jaringan. Apabila kita bisa mengintegrasikannya dengan IoT, itu akan jadi lebih bagus lagi. Jadi dari table IoT ini ada kerusakan jaring, ada mungkin kerusakan jaringan di set sekian. Nah, nanti kita bisa memodelkannya dalam utility network. Melalui nanti tracing, kita modelkan, kita coba isolasi daerah manakah yang rusak, lalu dari situ kita bisa melakukan perbaikan dari jaringan ini, kita sampaikan ke bagian teknisi terkait, dan nanti akan dieksekusi. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Oke. Sumber data khusus mengenai utility network. Ini pertanyaannya yang lagi ya.
Oh, ini dia perbandingannya. Oke. Eh, Bagaimana cara mendapatkan data utility network yang lengkap di suatu kawasan, ataukah ada sumber data khusus mengenai utility network? Ya, jadi data utility network ini itu adalah sebuah tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya adalah ada sebuah template yang bisa dipakai. Jadi Bapak atau Ibu tinggal menggunakan template ini. Jadi tidak perlu lagi membuatnya dari nol, tapi bisa melakukan migrasi dengan struktur data yang Bapak Ibu miliki. Jadi tinggal dipakai saja dan apakah ini nanti sesuai dengan kawasan yang saya minta, yang saya punya, ya sesuai karena template ini bisa menyesuaikan dengan daerah yang Bapak dan Ibu miliki untuk asetnya. Oke, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi mungkin. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Untuk pertanyaan yang bersifat teknis, nanti akan saya sampaikan lagi di dalam email. Nanti akan saya balas di dalam dalam website S3, di blognya S3. Jadi yang pertanyaan teknis nanti akan saya bisa jelaskan lebih detail untuk yang pertanyaan yang lebih teknis. Jadi ini tidak lagi ada pertanyaan tambahan. Mungkin dari Nadira bisa untuk menutup sesi webinar hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Alex atas presentasinya ya. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti dan bertanya. Nanti akan di follow up ya oleh Mas Alex mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mengenai teknis yang belum dijawab ya. Betul. Oke, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.